Shalom, salam sade, salam hari Senin. Kembali lagi bersama channel Sayur Bening. Dan di weekend ini bagus ya perform ya. Ya paling nggak Mei ini ya harap itu ya nggak terjadi, dia akan sell on May walk away ya, justru orang ragu-ragu di sini di situ dia mainkan ya. Jadi ya lumayan lah juga BTC dominance-nya juga drop ya kan, altcoin lebih bagus lah. Kemarin itu ETH sampai 2.500 something, lumayan ya ETH. Makanya kemarin itu drop sampai 1.500 pada takut fear di X, wah rumor banyak yang tebar FUD. Saya bilang jangan takut, serok lah, apalagi ini kan lumayan dia mantul balik ya. Dan bagusnya dengan menguat ETH, nah altcoin pada bagus kemarin itu ya, lumayan. Tapi malamnya justru meme coin yang banyak meme coin yang naiknya signifikan, terutama yang di ekosistem Solana ya, kayak Mudeng gitu ya, Peanuts ya, coin-coin itu God. Jadi koin-koin meme coin yang naiknya lebih signifikan gitu. PI juga lumayan tendang. By the way, sekarang saya buat video, wah triple market cap-nya. 3 triliun, 33 billion ya. Volume turun 11,5% di 123,6 billion. Persen kok. Dia punya volumenya ya 123,6 billion ya. Dia punya persen turun 11,5%. Tapi bagusnya BTC DOM-nya di 62 ya. Makanya altcoin pada bernapas lega. Fear and Greed, posisi greed di 73, altcoin season di 36/100. Dan tadi weekly-nya nutupnya bagus ya. Nutup hijau tebal, nutup weekly-nya hijau tebal 10%-an ya hijaunya. Jadi bagus secara weekly, nutup di 104. Jadi sekarang saya buat video agak turun sedikit, BTC di 103,9, Ethereum masih di 2.500-an, 2.517, XRP $2.38, BNB 653, Solana 173. Doge lumayan, kapan yang lalu ada yang tanya, kok Doge gimana? Saya bilang tenang, selama Elon masih ada, sangkut dia ini pasti udah cuan ini ya. Kongres lah ya, dengan begitu yang sangkut-sangkut udah pada kejemput ya, TP dulu, jangan diliatin ya, jangan nanti nyangkut lagi, pusing lagi ente. Ini udah di kesempatan, udah kasih cuan, jangan diliatin ya. Karena kondisi saat begini jangan Anda harap mau dapat berapa kali terus ada kok ETH bisa balik ke ATH lama nggak tahu ya. Kondisi begini sulit. Jujur saya bilang ini bisa pantulan segitu udah lumayan tuh. Yang dia kemarin drop sampai bulan-bulan kemarin tuh drop ke 1.500 itu pas di X, di Twitter, di FUD gitu kan pada takut. Itu dari 1.500 sekarang mantul balik ke 2.500, sudah lumayan. Tapi mau ke ATH lama kayaknya sulit sih untuk sekarang ini. Ya, karena kita lihat tuh volume-volumenya pada masuk ke meme coin gitu ya. Jadi uangnya lebih kecil untuk ngepump gitu daripada sorong ETH gitu. Ini ETH bisa naik segitu udah syukur sekali. Karena terbagi lagi dengan ke L2-nya. Kan kemarin juga L2 lumayan-lumayan juga ya. Yang koin L2-nya juga kayak Arbitrum yang agak stuck udah lama, agak hijau juga kemarin di minggu ya. Jadi koin-koin L2 juga jadi duitnya kebagi gitu.
untuk jalur Ethereum. Makanya kalau Ethereum mau balik ATH lama untuk sementara ini mungkin belum, saya rasa, dengan kondisi begini ya. Ini kan seperti yang saya bilang, kita berharap di Mei ini bisa agak ada pump setelah FOMC itu. Kan saya bilang kemungkinan mereka si Fed ada suntik dana ya. Fed ada suntik dana walaupun dia diam-diam, itu udah ada dapat isu dia akan suntik-suntik itu hedge fund yang cedera waktu Trump naik umumkan tarif, kan market anjlok itu keras ya. Itu hedge fund banyak yang ke liquid. Nah, disuntiklah ini dari istilahnya buka jendela belakang dia, open window Fed gitu ya. Dia cuma suntik hedge fund yang cedera sama banker-banker, nah maka kesempatan juga market mereka olah ya. Jadi ya dengan hijau ini ya nikmatin, manfaatin yang sangkut-sangkut ya. Kalau udah kejemput, udah cuan, TP dulu ya. Jangan diliatin, masih mau nunggu kejar ke ATH, ini 50-50 istilahnya. Kondisi begini nggak ada yang pasti gitu ya. Jangan ini, karena kondisi begini market tiba-tiba aja dia lagi bagus, dengan ada berita apa yang agak sensitif bisa langsung buang juga gitu ya. Jadi ya nikmatin yang udah ada, ambil dulu ya. Nah, terus satu lagi yang mau saya, ini banyak berita di barat itu, wah ini agak masih ditahan, market masih ini tarif antara US China deal, belum deal loh. Itu berita-berita barat yang wow deal gitu. Padahal sebenarnya belum deal. Hari ini Senin masih ada pembahasan di Jenewa gitu ya. Saya lihat beritanya, saya cek info, Scott Bessent nggak ngomong udah deal, ada progress gitu. Dan Donald Trump sendiri juga nge-tweet dia seneng itu bukan deal tapi progress ya, ada progress. Nah juga tadi saya juga lihat ini timnya dari Cina juga, saya lihat interview mereka setelah pertemuan ya. Nanti kita bahas itu. Ini sekarang kondisi ya untuk altcoin mantap. Saya telat masuk, saya pengen ragu-ragu. Wah begitu anjok, padahal harusnya ada rezeki pagi ini. Lihat dia udah banting dulu ke bawah, ya udahlah nggak jadi. Padahal saya pengen pagi ini buka market, pengen nge-short gitu. Nggak taunya saya agak telat 20 menit lah saya cek market pagi ini, pas buka market udah duluan anjok, ya udah nggak jadilah. Padahal saya udah perkirakan dengan berita yang dibuat ini deal ini itu kan, terus India Pakistan juga udah ada kesempatan gencatan senjata ceasefire, sama Trump sempet memanas dikit lagi habis keumumkan ceasefire, ada juga serangan tapi di hold balik gitu. Jadi saya lihat, nah dengan newsnya yang begitu, biasa buka market dia drop dulu, apalagi pas Senin buka gitu kan, dengan news kemarin di Minggu gitu ya. Nggak taunya agak telat saya buka market pagi, telat 20-an menit lah, udah duluan dia anjlok. Ya udah nggak jadilah. Padahal harusnya dapat rezeki lumayan kalau dulu. Ya mau dibilang apa? Ya tunggu lihat momentum lagi. By the way, untuk minggu ini ya, minggu ini eventnya agak lebih oke lah ya. Lumayan juga ada event penting CPI ya. Untuk minggu ini dia punya CPI di hari Selasa ya. Senin ini nggak gimana ada event, tapi saya rasa akan lebih pengaruh nanti masih isu dealnya Amerika sama Cina. Ini yang masih juga jadi pantauan gitu ya. Memang kalau lihat berita-berita yang di barat gitu, wah udah deal, belum deal.
progres iya, ya udah ada progres yang kelihatan lebih bagus. Nah untuk Senin ini nggak ada terlalu event gimana yang apa ya. Ya memang market Asia pagi ini dolar menguat, masih mereka stick di news itu yang karena semua wah deal berita di barat lah ya. Jadi sementara mereka positif, makanya pada hijau gitu ya. Dolar menguat dikit, yen melemah. Begitu kok. Yen sekarang 145,8, tadi pagi 145,9 gitu. Nah, mulai agak event yang ini mungkin besok Selasa CPI ya. CPI ada kenaikan dikit ini. Core-nya kalau kita lihat core CPI ada kenaikan. CPI juga ya. Indeks di Selasa tuh. Terus untuk minggu ini Rabu crude oil nggak tahu. Kamis dia lebih ini ya. Selasa sama Kamis untuk minggu ini event-event yang jadi perhatian yang harus dipantau gitu tuh. Yaitu Euro ada GDP ya di Kamis. Nah, dia Kamis ini banyak event penting. Dia ada core retail sales ya, Philadelphia Fed Manufacture, juga ada PPI ya, retail sales. Nah, terus juga si Jerome Powell speak. Nah, di Kamis ini agak pagi ya. Habis keluar data jam 8.30 ya, retail sales ke PPI ke Philadelphia ke The Fed. Tapi nanti setelah itu jam 8.40 kemudian nih si Mbak Jerome speak lagi. Apa yang mau dia speak? Masih ngulang-ngulang atau lo ngolah market? Kita lihat lah ya di Kamis. Jadi minggu ini yang agak diperhatikan eventnya di Selasa sama Kamis ini ya. CPI sama terus Kamis banyak event penting. Nah, untuk pagi ini juga dolar indeks untuk buka market Asia lumayan positif di 100,4 ya. Yen yang agak melemah. Nah, jadi sebenarnya ini market masih ini 50 besok malam inilah buka market Amrik ya, kita lihat gimana, terus masih lihat negosiasinya gitu. Jadi saya lihat di ini karena saya ragu lihat dia punya pengumuman deal gitu ya. Mereka buat titlenya deal, mereka bahas. Padahal belum ada kata sepakat deal gitu ya. Dan Trump sendiri nge-tweetnya bukan sukses deal, malah dia progress. Berita bagus, ada progress dah. Karena awal-awalnya Cina juga menolak untuk duduk bersama ngomong percuma gitu. Awalnya Cina juga avoid gitu. Males gua ngomong sama lo istilahnya gitu. Nah, terus ada yang mediasi. Nah, mediumnya di Switzerland, di Geneva ya. Dan Geneva jadi tuan rumah yang cukup baik untuk treat mereka supaya deal gitu kan. Jadi, tapi belum ada kata kesepakatan ya. Cuma udah ada progress ya, yang artinya udah terbuka, ada kesepakatan bersama untuk cari solusi untuk dealnya. Jadi belum deal karena saya lihat dari interview ini tanya jawab yang tim ekonomi yang dikirim orang Cina, pemerintah Cina ke ini ya, dia menyampaikan bahwasanya ya bagus kita sambut dengan progres ini, tapi mereka masih ini tegas gitu. Perang dagang ini dia bilang kan tidak menguntungkan baik itu untuk Amerika atau Cina atau negara lain. Perang dagang ini memang akan mencederai
masing-masing. Tapi dia tegaskan gitu. Tapi kalau memang Amerika mau lanjutkan perang dagang ini, kami Cina siap gitu. Kami akan tempur sampai titik akhir. Dia kasih statement itu waktu ini, berarti belum ada deal, masih jual beli gitu. Karena kalau udah deal nggak mungkin dia ucapkan begitu kan. Dan berbagai hal dia bilang masih butuh kesepakatan yang masih kita cari titik temunya gitu ya, dia bilang. Nah terus satu yang mimpin timnya itu duluan ngomong Margahu apa itu gua lupa. Terus satu lagi ini juga orang penting, Li Chengkang kalau nggak salah ya, Li Chengkang juga ngomong ya kalau Barat ya, Amerika gitu kalau ngerti seharusnya ya kita sama-sama duduk bahas sampai deal titik temunya, ketemu yang fair, tidak saling ini gitu ya, juga tidak saling ngejudge, ngehakimin gitu, atau membuat keputusan sepihak gitu. Jadi dia ada prophet Cina kata, jadi ini ada sepiring makanan lezat ya kan, kenapa nggak kita nikmati gitu, daripada lu harus cakar-cakaran istilahnya, itu ada lebih kurang begitu lah ya. Jadi kasih signal bagus lah. Tapi overall ya belum ada dealing ya. Cuma disambut bagus karena mulai mereka buka untuk dialog, untuk deal gitu, untuk bahas ini, cari titik temu, cari titik ininya, dan bisa trade secara fair gitu. Jadi yang di berita, wah Cina udah accept 80% dia punya, Trump turunkan apa, Cina udah agree. Belum, sama sekali belum. Jadi masih banyak hal yang harus di ini. Cuma mereka berharap di Senin ini bisa ada titik temu karena kelihatan positif. Jadi timnya dari si Trump, si Scott Bessent tanggapi secara positif. Dia bilang, padahal ini kalau saya lihat timnya Trump lebih politik gitu ya. Kalau saya lihat dari timnya Cina yang bahas tanya jawab itu ya, mereka straight the point, nggak neko-neko, justru yang kelihatan kayak bagus, kita udah ada positif. Ini bisa aja misalnya hari ini nggak deal gitu ya, nanti akan dia lempar ya kita udah positif gini ya kan. Orang kan kelihatan kayak sekarang timnya Trump itu positif bahwa ini oke, kita udah oke, udah deal. Nanti misalnya nggak jadi, Cina yang terlalu keras, Cina itu politik juga gitu kayaknya ya. Jadi ya kita lihat saja, karena Cina nggak akan tunduk ya. Mereka tegas ngomongnya kalau saya lihat dari interview ya. Kita nggak, bagi mereka Trump naikkan tarif itu secara sepihak, itu bagi mereka sewenang-wenang. Maka awal-awalnya mereka nggak mau ngomong, nggak mau deal gitu. Sebab Trump nunggu-nunggu gitu ya, makan nggak ini umpan, makan nggak, ternyata nggak dimakan. Nah adalah pakai penengah orang medium ya. Nah medium inilah yang organis, dikondisikan ketemu di Swiss, di Geneva gitu. Awalnya Cina juga nggak model gitu ya. Jadi ya lihatlah Senin ini, mudah-mudahan ada good news. Jangan Senin ini juga masih stuck. Tapi kalau saya lihat dari interviewnya gitu, ini nggak sehari 2 hari pembahasan. Mungkin kalau nanti nggak ketemu, cuma mereka akan berikan positif progress, kita masih akan nanti kaji ulang, mungkin masih akan makan waktu ya. Soal tarif ini antara US sama Cina, saya yakin hari ini juga nggak akan ada deal ya. Menurut mereka Senin akan ada. Si Bessent kan bilang nanti mungkin Senin akan ada yang saya umumkan. Jadi seolah-olah kalau market media barat, Amrik gitu ya, media menangkap, wah ini udah
positif ini gitu, udah deal gitu. Tapi kalau saya lihat dari interview timnya Cina, justru mereka nggak kasih angin segar, mereka cuma bilang, ya udah ada progres baru, suatu hal yang baik, yang positif katanya, tapi kita masih akan bahas kelanjutannya. Ya kita lihat Senin ini katanya gitu, pembahasan di Senin ini. Jadi ya saya rasa ini belum akan selesai sih. Walaupun hari ini Senin gitu ya, mungkin akan ada hal-hal mereka bilang akan tunda, kita akan kaji ulang mana yang harus kita sesuai. Mungkin saya rasa ke depan masih begitu ya. Saya yakin juga hari Senin ini mungkin masih belum ada deal, saya kira gitu. Ya kita lihatlah. Oke, karena kalau saya lihat dari timnya Cina ngomong itu, mereka straightforward, poin-poin apa gitu, dan nggak lebih berpolitik dari timnya Trump yang ngomong juga agak berpolitik gitu ya. Jadi kita lihatlah market untuk saat ini ya. Tapi intinya yang mau saya sampaikan, jangan agak Anda terikut arus yang katanya udah deal itu, wah Anda pikir terus Anda masuk, wah ini akan positif. Enggak juga ya, masih harus waspada juga gitu. Oke. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan video di hari Senin ini ya. Buat yang udah cuan ya, kalau dia lihatlah nanti Selasa CPI ya, terus Kamis Fed. Ini BTC masih akan di kisaran 103 104 atau dia akan retest ke ATH lamanya di 108 ya. Ya, kemarin terakhir waktu dia naik sampai 108 ya kalau nggak salah. Apakah akan tes ke sana lagi? Ya kita lihat nanti, tergantung dalam mungkin minggu-minggu ini, karena juga event-event penting ini ngaruh gitu ya. CPI-nya ya. Terus nanti lihat Kamis apa yang si Mbak Jerome ini ngomong gitu. Tapi kalau ngomongnya sama aja, masih melintir sana melintir sini, atau yang itu aja diulang, bisa aja market masih positif minggu ini ya. Jadi itu aja pembahasan di hari Senin ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.